Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Kementerian Negara yang secara resmi melarang Wakil Menteri atau Wamen rangkap jabatan. Tim Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku yang berperan sebagai tim pemantau aktivitas Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, sebelum diculik dan dibunuh. Halo, selamat malam saudara. Berjumpa lagi dalam Klik Indonesia Malam. Selain 2 laporan utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi pilihan lainnya untuk menemani istirahat malam Anda. Bersama saya Farhan Rahman, inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Kementerian Negara yang secara resmi melarang Wakil Menteri atau Wamen rangkap jabatan. Putusan ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno menyatakan mengabulkan permohonan pemohon 1 untuk sebagian. Suhartoyo juga menyatakan bahwa pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan. Perubahan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana amar putusan MK menyatakan menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri dan wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Terdapat 2 pendapat berbeda dari Hakim MK dalam putusan ini. Kedua hakim yang menyatakan dissenting opinion ialah Arsul Sani dan Daniel Yusmik Pancastaki Fok. Untuk menyatakan permohonan para pemohon. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan tidak akan melindungi siapapun termasuk anggota partainya Gerindra yang melanggar hukum dan melakukan korupsi. Kepala negara juga mengingatkan jajarannya untuk menghindari praktik korupsi. Katakan, kalaupun ada... Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat pemerintah untuk melakukan evaluasi diri dan belajar dari kasus ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang telah menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Kepala negara menjelaskan tidak akan melindungi siapapun, termasuk anggota partainya jika terbukti melanggar hukum. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintahan yang korupsi tidak akan membawa kemakmuran bagi rakyat. Karena itu kepala negara mengingatkan jajarannya untuk tunduk terhadap undang-undang yang berlaku. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan, yang tadi itu otoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dari operasi tangkap tangan KPK pada 20 Agustus lalu.
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan pejuang Timor Timur ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Sejumlah veteran Timor Timur mengaku suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh cerita. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan pejuang Timor Timur ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Para pejuang Timor Timur dikenal sebagai prajurit TNI yang pernah bertugas dalam operasi militer maupun penugasan menjaga integrasi wilayah tersebut ke Indonesia pada 1975 hingga 1999. Beberapa tokoh yang hadir antara lain mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, mantan Danjen Kopassus Jenderal Hor Agung Gumelar, mantan Panglima ABRI Wiranto, serta sejumlah pejuang lainnya. Para veteran Timor Timur mengaku suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh cerita. Nostalgia cerita masa lampau. Kalau cerita yang dulunya serem-serem sekarang jadi indah gitu. Nah, kalau dulu, contohnya Pak, ya, contohnya apa Pak yang serem? Contohnya ya kita yang berada di bawah namanya fear contact dulu ya, namanya udah di bawah tembakan. Itu rasanya udah setengah jam di bawah tembakan padahal baru 5 menit ya, karena tembakan terus-terusan itu baru 5 menit itu rasanya kayak 1 jam. Dari situ beliau ingin supaya kita selalu berorientasi untuk menghormati siapapun yang berjasa untuk negeri ini. Yang pertama. Yang kedua, beliau juga ingin kita selalu memiliki semangat kebangsaan, semangat nasionalisme ya. Semangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Itu tadi yang saya bisa tangkap dari acara ini. Pak Prabowo ya itu, beliau sangat kapanpun, dimanapun beliau selalu harus ingat kepada mereka-mereka yang telah berjasa buat negeri ini. Itu loh. Jadi tidak mengenal waktu, tempat, harus selalu mengingat apa yang telah mereka lakukan terhadap bangsa ini. Jasanya apa? Itu loh. Sejumlah mantan pejuang Timor Timur mengungkapkan pengalamannya bertemu pimpinan Partai Fretilin Sektor Barat, Francisco Verasidi. Fretilin dikenal sebagai partai politik dan gerakan utama yang memimpin perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta akan rampung tahun ini. RUU Hak Cipta segera diselesaikan agar ada kepastian hukum bagi pencipta, pengguna karya maupun lembaga pengelola. DPR RI angkat bicara soal perlindungan hak cipta termasuk mekanisme penarikan royalti dalam rapat dengar pendapat dengan para musisi terkait polemik royalti hak cipta. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan perlunya langkah tegas mengenai penataan lembaga manajemen kolektif dan lembaga manajemen kolektif nasional. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lebih lanjut, Andreas menyampaikan revisi Undang-Undang Hak Cipta akan mendorong terbentuknya undang-undang baru yang lebih komprehensif. Nah, yang pertama, sebenarnya tadi pagi kami sudah bicara dengan di Komisi 13 dengan Dirjen Hak Cipta. Banyak masukan-masukan yang sudah disampaikan dan rapat siang ini melanjutkan bahwa yang pertama pindah ini transfer dari usulan perorangan yang diajukan balik ke Komisi 13 dan kemudian ini siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi undang-undang Cipta ini. Sementara itu, musisi yang juga vokalis Noah, Nazril Ilham atau Ariel, mengapresiasi kesempatan penyampaian pendapat di forum resmi DPR.
Ya, kami senang sekali akhirnya bisa diundang di forum yang resmi untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami gitu. Jadi tadi kita disebutkan ada hari ini kan belanja masalah. Jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Tadi kan juga ada problem dari sudut pandang pencipta. Kita sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Hal senada diungkapkan penyanyi Bunga Citra Lestari. Ia menekankan perlunya sistem perizinan yang jelas dan transparan agar hak cipta maupun penyanyi terjamin. Di sini maunya ya alhamdulillah kita bisa diajak untuk ikut merumuskan ini. Jadi ada banyak suara dengan wakilan dari berbagai macam bidang-bidang yang ada di ekosistem musik ini sendiri atau ekosistem seni ini sendiri yang ada di Indonesia. Jadi ya kita menyuarakan dari pihak penyanyi ya kita punya concern A, B, C, D, E, tapi kita intinya ingin cari solusi lah sama-sama gitu. Yang terbaik buat semuanya. Revisi Undang-Undang Hak Cipta diharapkan memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh komponen dalam ekosistem musik dan seni tanah air. Dari Jakarta, Faisal Reza melaporkan. Berdasarkan laporan dari masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengungkap sindikat peredaran sabu di Kabupaten Gunung Mas dan menyita barang bukti 1 kg sabu. Berkat kerjasama dan laporan dari masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melakukan operasi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gunung Mas mulai tanggal 20 hingga 25 Agustus tahun 2025. Mereka berhasil mengamankan 3 tersangka dan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kilogram. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Ruslan Abdul Rashid. BNNP menghadirkan 3 tersangka dan sejumlah barang bukti. Kami melakukan penangkapan di wilayah Gunung Mas. Saat ini yang berhasil kita naikkan ke status tersangka itu 3 orang. Barang bukti narkotika sabu yang berhasil kita amankan yaitu 1 kilogram tambah 10 gram dan indeks sejumlah 24 biji. Adapun barang bukti lain yang kita amankan yaitu sejumlah uang 805.000 tambah 500.000 dari tersangka kedua. Selain itu ada barang bukti timbangan, ada barang bukti kertas klip, ada beserta handphone yang berisi informasi terkait transaksi pembelian dan penjualan narkotika jenis sabu. Pelaksana tugas Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Ruslan Abdul Rashid menambahkan, ketiga pelaku diancam dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Tim Liputan melaporkan. Pengejaran pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, terus dilakukan pihak kepolisian. Kali ini tim Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku yang berperan sebagai tim pemantau aktivitas korban. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka berinisial E dan W, pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tersangka E ditangkap di Olui Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Sedangkan tersangka W ditangkap di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasil interogasi penyidik, kedua tersangka berperan sebagai tim pemantau aktivitas keseharian korban. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya. Diketahui penyidik Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya sudah menahan 15 orang tersangka. Kuasa hukum salah satu kelompok yang ditangkap menyebut jika penculikan dan pembunuhan korban melibatkan 3 klaster, seperti klaster pengintai, klaster penculik, dan klaster eksekusi.
Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina melalui jalur udara. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan pengiriman tambahan pesawat Hercules dalam misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk memperkuat Satgas Garuda Merah Putih. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengirimkan tambahan pesawat Hercules TNI untuk penyaluran bantuan kemanusiaan melalui jalur udara atau airdrop untuk warga Gaza, Palestina. Penambahan armada ini dilakukan guna memperkuat keberlanjutan misi kemanusiaan Gaza bersama Yordania dan sejumlah negara lain seperti Kanada, Jerman, dan Singapura. Pengiriman bantuan ini menggunakan pesawat C-130J Super Hercules yang diharapkan dapat mengoptimalkan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan. Panglima TNI menegaskan misi kemanusiaan ini merefleksikan TNI yang prima dalam mendukung diplomasi internasional Indonesia, baik melalui forum diplomasi maupun hadir di garis depan misi kemanusiaan dengan memberikan dukungan dan semangat di tengah situasi sulit yang dihadapi rakyat Palestina. 91,4 ton atau setara 520 bundel bantuan logistik diterjunkan yang berisi pangan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat yang dibutuhkan masyarakat Gaza. Petugas kepolisian Resor Belu bersama petugas imigrasi kelas 2 TPI Atambua menindak 8 warga negara asing di pantai Berluli, Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Seperti inilah suasana penangkapan 8 warga negara asing. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan mencurigakan sekelompok orang di pinggir pantai. Dari laporan tersebut, petugas gabungan dari Polres Belu dan Imigrasi Atambua menuju lokasi dan melakukan penindakan. Saat diperiksa petugas, para WNA ini tidak dapat menunjukkan dokumen resmi sehingga langsung dibawa ke kantor Imigrasi Atambua untuk diperiksa lebih lanjut. Terkait penangkapan itu benar informasinya bahwa malam ini tim gabungan dari Polres Belu dan Imigrasi Atambua telah mengamankan beberapa warga negara asing, di mana informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa di wilayah mereka ada aktivitas mencurigakan dari beberapa warga negara asing. Sedangkan terkait asal negara, administrasi, dan tujuan mereka sebenarnya ke sini akan diinfokan lebih lanjut setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Untuk lokasi penangkapan sendiri itu di mana kakak? Dari lokasinya di daerah Atapupu. Kedelapan WNA ditemukan berada di pantai Berluli, Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bawaan yang turut diamankan. Proses pemeriksaan sedang berlangsung untuk memastikan keabsahan dokumen keimigrasian dan tujuan kedatangan ke-8 orang asing tersebut. Aparat menghimbau warga untuk melaporkan setiap aktivitas yang diduga melanggar hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak melaporkan. Klik Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF World Championship. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis memperebutkan supremasi dunia. Jangan lewatkan BWF World Championship Paris Badminton 2025, 25 hingga 31 Agustus 2025 di TVRI Sport. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran.
Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anda kembali bersama kami dalam Klik Indonesia Malam. Badan Amil Zakat Nasional Basnas mengapresiasi kontribusi media yang menyosialisasikan Basnas sehingga dana amal dan zakat yang terkumpul bertambah signifikan. Salah satu yang mendapat apresiasi adalah TVRI pada kategori media televisi pewarta zakat. Basnas mengapresiasi peran media di dalam mendukung fungsi Basnas di dalam menggalang dana amal dan zakat dari masyarakat. Basnas menjadikan pihak media sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kinerja Basnas dengan memperluas cakupan sosialisasi program Basnas. TVRI menjadi salah satu media yang mendapatkan penghargaan pada kategori media televisi pewarta zakat yang diterima Direktur Umum LPP TVRI Rika Damayanti. Ketua Basnas Nur Rahmat mengatakan setelah menggandeng media, zakat dan amal meningkat 30% dibandingkan sebelumnya. Apresiasi kepada media ditunjukkan melalui penghargaan dalam acara Basnas Award. Karena kontribusinya yang luar biasa. Tanpa media, sekali lagi tanpa media, kami tidak apa-apa. Karena dengan media itu banyak hal yang bisa diinformasikan kepada masyarakat. Ada puluhan kategori pada acara Basnas Award. Hal ini dikarenakan ada banyak pihak yang dinilai berjasa dalam mendukung Basnas menjalankan fungsinya. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong para kepala daerah meningkatkan inovasi penganggaran dalam respon pengurangan alokasi dana transfer ke daerah TKD tahun 2026. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan B. Najamuddin menanggapi banyaknya aspirasi Pemda terhadap pemangkasan alokasi dana transfer ke daerah atau TKD dalam RAPBN 2026. Sultan memastikan alokasi TKD sudah dihitung secara detail dan proporsional oleh pemerintah. DPD bisa memahami keluhan para kepala daerah, namun DPD menilai alokasi TKD 2026 cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin dan pelayanan publik di daerah. Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu berharap agar Pemda bisa melakukan penyesuaian APBD 2026 sesuai program-program prioritas pemerintah. Selain itu, DPD meminta Pemda memperhatikan amanat Undang-Undang HKPD dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah. Nah, jadi kalau diakumulasikan dana yang muncul atau dana yang mendarat atau dana yang dikirim ke daerah atau beredar di daerah, tentu akumulasinya jauh lebih besar. Tapi tidak melalui semua kepala daerah ya dengan judul dana transfer daerah, melalui program-program prioritas. Tapi kan ujung-ujungnya untuk semua daerah, gitu. Sementara itu pemangkasan alokasi TKD dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kualitas otonomi daerah. Dalam perspektif otonomi daerah, alokasi TKD berperan sebagai stimulan bagi keuangan daerah. Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei kinerja lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Hasilnya Polri menempati urutan teratas sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat setelah Kejaksaan. Survei kinerja lembaga penegak hukum oleh Rumah Politik Indonesia menggunakan teknik multistage random sampling dengan metode tatap muka. Hasil survei menunjukkan kinerja penegakan hukum dinilai baik oleh 35,81% responden. Sedangkan penilaian cukup baik 30,21% dan kurang baik 22,21%. 3 lembaga teratas yang mendapat kepercayaan publik adalah Polri, KPK, dan Kejaksaan. Saya kira ini bagian dari polisi presisi yang harus terus dilanjutkan oleh internal kepolisian supaya mereka
betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa mendapat mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dan kalau yang dua lagi, Mahkamah Konstitusi dan Peradilan, ini saatnya mereka coba memperbaiki diri. Kira-kira apa sih yang memperburuk citra mereka sehingga mereka tidak mendapatkan citra baik? Sementara itu, pakar hukum Desmond Rahmat mengatakan survei ini independen dan menunjukkan aspirasi langsung masyarakat. Dari survei yang dilaksanakan oleh Rumah Politik Indonesia ini merupakan survei yang menurut saya secara pribadi ini ada independensi, dan tadi disampaikan survei ini langsung tatap muka. Jadi benar-benar apa yang disampaikan oleh masyarakat, keluhan masyarakat, dan harapan masyarakat kepada para penegak lembaga hukum yang ada di Indonesia. Hasil survei ini menjadi catatan penting bagi lembaga penegak hukum untuk terus melakukan perbaikan dan reformasi demi meningkatkan kepercayaan publik. Pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompetitif, SDM sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi atau perusahaan. Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi periode 2021 hingga 2025 Hari Budiarto menegaskan, SDM yang terampil, kreatif, dan inovatif mampu mendorong produktivitas, mengembangkan ide-ide baru yang inovatif. Manajemen SDM kini bukan sekedar urusan administratif, melainkan bagian dari strategi inti untuk membangun budaya kerja unggul, inovatif, dan berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Hari Budiarto yang menjadi Ketua Dewan Juri dalam ajang Best Human Capital HC Awards 2025 di Jakarta. Yang terbaik ya di dalam Human Capital Award ini, yang pertama adalah bagaimana mereka mengembangkan SDM ini sama mengelola, mulai dari proses rekrutmennya, kemudian proses bagaimana mereka itu dilatih untuk mempunyai kompetensi, kemudian bagaimana mereka dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu sampai mereka itu pensiun. Perusahaan-perusahaan yang siklusnya mulai dari awal sampai akhir di dalam pengelolaan itulah yang kami pilih yang terbaik. Sementara CEO Majalah Bisnis Asia Indonesia, Juanda Jafar mengatakan, pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam era globalisasi dan digitalisasi. Tujuan dari Human Capital Award adalah kita memberikan penghargaan tingkat nasional kepada perusahaan yang telah integrasi, adopsi, implementasi Human Capital secara lebih baik, dan mereka kita anggap mampu melakukan transformasi di bidang Human Capital. Penyelenggaraan Best Human Capital Awards 2025 diharapkan membawa dampak positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya SDM, mendorong adopsi teknologi digital, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan mendorong keberlanjutan bisnis. Seorang warga Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, sukses menyulap limbah kain perca batik menjadi produk kerajinan unik bernilai tinggi. Selain dipasarkan ke sejumlah kota di Indonesia, produknya bahkan tembus hingga ke pasar Eropa. Sering dianggap sebagai limbah tak berguna, kain perca ternyata bisa disulap menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Seperti dilakukan Beni Triyono, warga Dusun Banggan, Kelurahan Sukorno, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Lelaki berdarah Jawa Sumatera ini berhasil mengubah sisa kain batik tak terpakai menjadi produk kerajinan unik yang menarik dan bernilai tinggi. Beni mengaku mulai merintis usahanya sejak 2003 silam. Berawal saat ia coba-coba memanfaatkan kain perca kiriman temannya menjadi produk berupa sarung bantal. Dibuat dengan cara disambung menggunakan mesin jahit, produknya ternyata banyak disukai orang. Dari situlah ia terus berinovasi hingga usahanya bisa berkembang seperti sekarang. Kini, dengan dibantu sejumlah pekerja,
Beni aktif menghasilkan berbagai produk kerajinan berbahan kain perca, mulai dari home decor seperti taplak meja, spray, sarung bantal, selimut, hingga produk fashion seperti tas, celana, daster, hingga jaket. Dalam sebulan, Beni mengaku rutin memproduksi sekitar 200 hingga 250 pieces produk kerajinan berbagai jenis, dengan harga relatif terjangkau mulai dari 15 hingga 100 ribu. Produknya tak hanya menghiasi pusat-pusat perbelanjaan maupun toko souvenir di Jogja, namun juga merambah ke sejumlah kota seperti Bali hingga Cirebon. Beni bahkan rutin mengekspor sekitar 400 hingga 500 pieces produknya ke Jerman setiap 4 bulan sekali untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Pasarannya kita masih langsung, jadi maksudnya di offline. Kita nggak pernah untuk yang online, belum bisa, kita offline karena kebutuhan masih banyak, jadi masih menanggapi yang offline dulu. Kalau per bulan itu, kalau untuk sekarang memang agak menurun ya, karena mungkin daya belinya sekarang rata-rata daya beli orang tuh agak menurun, jadi mungkin kalau sebulan sampai ya 200-an lah, 200 piece. Kita ada ke Bali ada buat ekspor, kita ada ke Jerman, sebagian ada Cirebon ada, tapi yang masih banyak itu Jogja masih. Meski tak seramai beberapa tahun silam, sebelum pandemi COVID-19, usaha kerajinan kain perca milik Beni mampu berkontribusi membuka lapangan kerja bagi warga sekitarnya. Tercatat ada lebih dari 25 orang warga desa ikut bekerja di workshop miliknya saat ini. Mayoritas mereka mengerjakan pekerjaan dari rumah masing-masing untuk kemudian disetorkan kembali. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Klik Indonesia Malam edisi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Farhan Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.